Nama saya Ivono Inawade. Saat ini usia saya 48 tahun. Dan saat masih sekolah di bangku SMA dulu, ada seorang guru yang sangat suka kepadaku. Tapi aku tidak pernah menyukainya. Dan guru tersebut menginginkan aku untuk jadi kekasihnya dan akan menikahi aku. Tapi aku tolak. Dan dia pun menulis surat dengan mengiris nadinya. Dan surat itu ditulis pakai darahnya dia. Isi suratnya adalah, kamu gak akan bisa mendapatkan pendamping selain saya. Dan semenjak itu hingga saat ini, saya selalu gagal dalam menjalin hubungan. Apa yang Bapak lakukan di masa lalu, itu saya sekarang merasakan bahwa Bapak bicara itu benar gitu ke saya gitu. Apa yang Bapak sumpah-sumpahin ke saya, Bapak bilang semua hal itu saya berasa, Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa mendoakan saya, Bapak mencabut semua apa yang Bapak telah lakukan untuk saya gitu. Sampai Bapak tega mengiris nadi Bapak dan Bapak meneror saya juga dengan segala hal yang berbau mistik. Saya waktu itu masih kecil, Pak, jadi saya nggak ngerti. Saya minta maaf kalau saya ada salah sama Bapak juga. Halo pemirsa Ganjil Misteri, kali ini di studio Ganjil Misteri telah kedatangan narasumber yang konon katanya hidupnya hampir 50 tahun ini sering mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Seperti beliau katanya tidak mendapatkan seorang pacar ataupun suami sampai saat ini. Pemirsa Ganjil Misteri, di sini ada Mbak Ivon. Selamat datang Mbak Ivon. Selamat malam. Oke, di sini bukan hanya Mbak Ivon aja, kita kedatangan seorang paranormal, yaitu Kang Dadan. Halo, Assalamualaikum. Mbak Ivon, bagaimana sih ceritanya sampai hampir 50 tahun ini Mbak Ivon tidak mendapatkan seorang pacar atau suami? Karena aku pernah kayak diguna-guna, jadi waktu SMA kelas 1 sampai kelas 2 ada guru saya waktu itu kan, guru SMA namanya. Jadi nggak tahu kenapa dia dia mendekati saya terus sejak saya di sekolah, saya pulang ke rumah, pokoknya dia nggak bisa lepas dari saya. Jadi dia buntutin saya terus sampai saya ketakutan. Waktu zaman itu tahun 88-89 kita kan nggak ngerti kan ini kenapa, mau lapor polisi juga kan nggak mungkin. Tapi agak aneh gitu loh. Jadi dia selalu kayak ngebaca. Emang dia orang kepulauan kan, bukan dari, kan saya waktu itu kan tinggalnya nggak di Jakarta kan, tinggal di Kendari. Jadi dia bilang, saya sumpahin kamu, saya kasih kamu sesuatu supaya kamu nggak bakalan menemukan jodoh selain saya. Jadi kayak ilmu guna-guna gitu, Mas. Jadi itu loh, Nov. Dia membuat saya tuh setiap ada kayak mau nikah atau apa itu nggak bisa gitu loh. Sampai waktu saya nikah aja, cuma 3 hari aja saya langsung minta cerai sama suami saya. Oke Mbak, mungkin awalnya tuh bagaimana sih sehingga terjadi kejadian seperti itu? Iya, nggak tahu kenapa menurut dia sih katanya hanya dia yang bisa menjadi suami saya. Padahal kalau mau dipikir-pikir kan nggak mungkin, kita aja nggak suka sama dia kan. Nggak mungkin aku suka sama dia, tapi dari semua siswa di situ hanya aku yang dia berikan perlakuan istimewa. Pokoknya dia tergila-gila sama aku. Dan segala daya upaya dia datang ke rumahku, dia buntutin, dia ngejar-ngejar, dia kasih surat. Dan surat itu yang membuat saya sampai sekarang terngiang-ngiang gitu loh. Surat itu adalah dia membuat surat, dia iris nadinya, dan surat itu ditulis pakai darahnya dia. Merinding aku sekarang. Oh, surat itu pakai darahnya dia, dikasih sama aku. Tapi aku robek langsung aku bakar. Tapi dia bikin lagi surat itu dengan darahnya dia. Dia bilang, ini surat ini kamu harus baca, terus pakai lambang love kan. Kamu nggak akan bisa mendapatkan pendamping selain saya. Kamu mau pergi kemanapun, kamu nggak akan bisa kalau bukan sama saya gitu. Kalau yang saya baca dari apa yang tadi diceritakan, kalau di Islam itu disebutnya penyakit ain ya. Kalau di Muslim. Cuman yang saya lihat itu istilahnya tuh kalau apalagi pakai darah itu berarti perjanjian dengan setan. Nah itu. Jadi kalau di luar daerah mungkin itu disebutnya penyakit tulah.
Jadi penyakit tulah itu jadi yang selalu menaungi tubuhnya dan sugestinya jadi terus traumatik dalam pikirannya. Jadi sugestinya sudah tertanam. Jadi kalau dalam segi saintis ya sugestinya terlalu tertanam, jadi sudah mendarah daging dalam benaknya dia. Ya salah satu caranya ya supaya dia terbebas adalah pertama bebaskan pikirannya dan kita buka aura untuk meyakinkannya adalah yang tadi itu tekniknya adalah kita memberikan sugesti, teknik brainwash juga dengan karena teknik sugesti juga penting ya karena untuk meyakinkan klien kita untuk membuat supaya dia terbebas dari apa yang selama ini dia pikirkan dan dia bayangkan, itu aja sih. Oke, Mbak Yvonne sendiri pernah jatuh cinta nggak kepada pelaku? Aku nggak mau jatuh cinta sama dia, meskipun aku dikejar-kejar terus setiap hari, setiap saat. Aku pulang sekolah aja, tiba-tiba dia udah ada di belakang aku. Jadi nggak tahu kenapa dulu, mungkin karena aku masih kecil ya. Jadi aku mau lapor sama orang tua juga nggak bisa, mau lapor sama guru, kepala sekolah juga nggak bisa. Jadi aku hanya ketakutan, tapi nilai aku ditinggiin sama dia. Karena makanya aku cuman baik aja sama dia, gitu loh. Untuk Kang Dadan mungkin bisa dijelasin nggak guru tersebut tuh nulis surat ini pakai darah? Ya itu kan tadi saya sudah bilang bisa saja dia membuat suatu perjanjian dengan setan atau iblis. Tetapi yang pastinya kita beri keyakinan kepada Sang Pencipta bahwa jodoh maut itu hanya di tangan Gusti Allah. Jadi yang terpenting adalah untuk menghilangkan sugesti ataupun menghilangkan kepercayaan yang tertanam dan sudah mengkerak di tubuhnya beliau. Jadi kita harus bersihkan, kita harus meyakinkan bahwa dalam pikiran dan badannya sudah bersih. Nanti kita akan coba lihat. Oke. Itu tuh termasuk ilmu hitam nggak sih, Kang? Ya salah satunya. Jadi kalau ilmu tulah disebutnya penyakit tulah ya. Kalau di Islam mungkin biasa disebut penyakit ain. Ya, ini yang disebut penyakit ain. Gitu loh. Jadi istilahnya tuh, jadi siapapun yang dekat dengan beliau, siapapun yang mencintai beliau ya akan bosen gitu loh. Jadi istilahnya tuh kalau apa ya, yang pasti salah satunya cara dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta itu salah satu caranya juga. Mbak Yvonne, mungkin ada teror atau gangguan mistis apa aja sih selama ini? Kalau aku sih sejak saat itu sampai sekarang, aku kadang-kadang sih memang suka didatangin juga kan. Kadang siang itu aku tiba-tiba ketindihan gitu kan. Tiba-tiba ada halusinasi, tiba-tiba kayak dengar suara perempuan merintih gitu kan. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dan itu kejadiannya bisa bikin mati aku juga karena aku sampai nggak bisa bernafas. Nah mungkin pada awal kejadian Mbak Yvonne tuh duduk di kelas berapa SMA-nya? Aku kelas paling ini kelas 2. Kelas 2 yang dia deketin aku. Karena kelas 1 aku belum ketemu dia. Kelas 2 karena dia guru spesialisasi kan. Jadi dia ada terus di aku tiap hari. Ini kan kita nih kan dekat ya. Sekarang rasakan nggak sih energi yang saya kasih? Aduh, rasakan Mas, kaget. Jadi ada satu energi yang sangat kuat di badan tubuhnya. Apa yang kamu rasakan tadi? Aku kayak tersengat listrik, serum, kaget. Oke. Apa itu Mas? Ada energi Kayak negatif. api. Energi negatif yang sangat-sangat buruk sekali. Jadi harus pembersihan diri. Jadi ada, kalau dalam kacamata spiritual itu beliau ini ada satu makhluk yang mengikuti tubuhnya. Mungkin untuk Kang Dadan nih, secara batin Kang Dadan bisa menerawang Mbak Yvonne itu seperti apa sih? Mungkin ada apa sih di tubuh itu Mbak yang Yvonne? tadi yang saya lihat seperti halnya, maaf, tangannya. Ada satu energi besar yang mengikuti badannya. Jadi memang kalau pandangan spiritual saya ya ada satu makhluk besar yang mengikuti badannya dia. Jadi ya harus dikeluarkan. Jadi kalau inilah yang disebut dengan energi negatif ataupun ya, jin jahat lah gitu. Iya. Sosoknya genderuwo. Iya. Jadi seperti genderuwo. Jadi orang tuh akan melihat dia itu serem terus. Nah,
galak, Iya, judes. makanya betul. Mbak Yvonne mungkin selama ini mungkin beberapa cowok udah mencoba untuk mendekati Mbak Yvonne. Mungkin Mbak Yvonne tahu alasan-alasan cowok tersebut menjauhi Mbak Yvonne tuh karena apa sih? Iya, mungkin karena sumpah itu dan kertas itu. Jadi itu aku merasa kok semuanya mental ya, ada apa ya? Padahal aku udah kurang apa kan? Gitu loh. Jadi nggak, maksud aku manusia nggak ada yang sempurna, tapi aku tuh kurang apa gitu loh, Mas. Aku bingung. Gara-gara aku kemakan sumpah ya? Apa gara-gara aku diguna-guna, surat itu aku buang, aku nggak percaya, sampai makanan aja yang aku makan itu semua dibaca-bacain sama dia. Karena aku kan ke rumahnya kan, belajar kelompok, itu harus ke rumahnya karena kita disuruh. Jadi dengan teman-temanku hanya aku sendiri yang disuruh makan makanan itu. Ya, itu yang disebut love is blind, cinta buta. Jadi ya segala macam akan dilakukan. Yang pasti mudah-mudahan izin Tuhan, izin Allah bisa bersih sih. Mbak Yvonne boleh nggak sih diceritakan satu kasus percintaan Mbak Yvonne kepada pemirsa Ganjil Misteri yang paling aneh mungkin? Kasus percintaan yang paling aneh itu, aku udah mau nikah, yang ini ya setelah aku menikah hanya 3 hari itu aku merasa aku nggak suka sama suami aku sendiri. Aku nggak suka, aku benci banget sama dia, dan aku minta cerai hanya dalam waktu 3 hari. Padahal itu teman aku dan itu baik banget sama aku. Aku nggak bisa ketemu dia, Mas. Aku yang minta cerai, kan aneh. Mungkin pada saat hubungan pacaran semuanya baik-baik aja. Iya, baik-baik. Dan makanya kembali lagi kepada sumpahnya dia dengan guna-gunanya dia itu. Tapi ini nih Mbak Novi, aku mau bilang, ternyata satu hal kenapa sampai aku merasa itu gaib, ternyata suami saya sendiri punya. Saya dapatin di dalam kotak pakaian dalam ya, maaf ya. Itu ada ini juga, kotak, dia orang ini kan, Kalimantan, dia ada juga pakai sesuatu. Berarti suami Mbak juga pakai sesuatu untuk Iya. mendapatkan Mbak. Oke. Aku udah lihat. Pembantu aku sampai sekarang jadi saksi, bisa dia ngelihat, dia panggil aku. Tapi sebelum aku dapat itu, aku memang udah nggak nyaman sama dia. Aku nggak bisa. Ya, kalau menemukan barang-barang seperti itu sih langkah pertama bisa dilakukan adalah untuk menghilangkan, menetralkan dari kekuatan gaib ataupun kekuatan spiritualnya, bisa digosokkan ke area intim, untuk menghilangkan energi ataupun kekuatannya. Itu buat menghilangkan kekuatan. Jadi benda bertuah apapun yang sifatnya yang sakti atau apapun, olesin aja ke alat, ke sesuatu ya, ke tubuh kita yang sensitif gitu. Itu akan hilang kekuatannya. Waktu itu saya langsung buang. Oh, kalau buang juga tidak akan mengurangi kekuatannya, bisa aja balik ataupun masuk ke tubuh ibu. Oke Mbak Yvonne, usaha apa sih selama ini Mbak Yvonne untuk menghilangkan gangguan-gangguan gaib ini? Ini ya, agama saya kan kebetulan kan non-muslim kan. Jadi saya berdoa aja, saya yakin mungkin memang jodoh saya belum dikasih kan. Jadi saya doa supaya gangguan-gangguan itu udah nggak ada di saya. Tapi udah mau 50 tahun kan, aku pikir ini kenapa ya? Ada yang salah dalam diri saya kan. Saya sadar kalau apakah itu memang berpengaruh banget ya Mas ya sampai sekarang ya. Iya, karena selagi kekuatan itu masih bersemayam, sampai meninggal pun akan tetap ada. Jadi kekuatan jin itu sampai si pemilik tubuhnya meninggal baru akan hilang, baru akan pergi. Mbak Yvonne pernah ke dukun atau ke paranormal untuk mengetahui bahwa gangguan-gangguan tersebut tuh sebenarnya apa sih? Aku pernah bicara sama beberapa bukan teman sih, beberapa orang yang kayak orang pintar gitu. Aku udah pernah, tapi belum pernah diobati. Tapi tanggapan mereka tuh apa tentang Iya, kasus itu Mbak katanya Yvonne? guna-guna. Tapi Mbak Yvonne sendiri, ini nggak sih ada rasa untuk pengen mengobati ke paranormal itu sendiri? Iya, aku sekarang baru mau mengobati. Mbak Yvonne, mungkin kabar pelaku sekarang tuh bagaimana? Apakah beliau masih hidup? Dengar-dengar sih dia masih hidup di suatu pulau yang terpencil. Pulau itu memang terkenal dengan guna-guna. Setelah Mbak Yvonne keluar dari SMA, mungkin ada komunikasi antara satu sama lain? Dan dia nggak pernah ikut reuni, nggak pernah ikut apa. Emang dia orangnya misterius.
Dia aja dari tampilannya aja tuh pokoknya beda banget dengan guru-guru yang lain. Dan dia nggak pernah mandi. Jadi maaf aja ya, bau banget. Dia nggak pernah mandi. Oke, ya memang pada intinya. Dan janggutnya panjang banget. Pada intinya yang terpenting tadi yakin kepada Tuhan, Iya. berdoa terus dengan izin Tuhan nanti semua akan sirna dan izin Tuhan juga akan bersih. Yang terpenting adalah kita meyakini apa yang ada dalam tubuh kita itu sudah hilang karena bagian daripada syariat dan ikhtiarnya. Nanti izin Tuhan nanti akan keluar sih. Saya coba hanya sedikit menetralisir yang ada di tubuhnya. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Buka mulutnya, buang. Jadi yang tadi yang dirasakan sakit? Iya, Mas, ada kayak seperti yang diambil dari sini, kayak ada yang keganjal tadi. Tadi merasakan ada Ada yang keluar? ganjal. Kerasa. Makasih, Mbak. Dan dia tuh nyumpain tuh berkali-kali loh, bukan cuma satu kali. Mbak Yvonne sendiri pernah sadar nggak sih dengan mungkin perlakuan Mbak Yvonne ataupun omongan Mbak Yvonne sendiri pernah menyakiti hati pelaku? Iya, pernah. Aku kan ini jadi berantem kan sama dia. Aku teriak-teriakin karena dia udah datang ke rumah kan, udah mengganggu dan surat itu dibawa. Dia bilang gini, ini saya bawakan kamu surat nih. Saya pakai nadi saya silet, saya tulis ini katanya semua. Ini buat kamu katanya Yvonne. Dia sebut nama saya, terus dia datang tiap hari. Saya usir-usir. Mungkin dia tambah sakit hati di situ kan. Mbak Yvonne mengatakan apa pada saat itu? Saya bilang saya nggak percaya, kamu pergi. Pak, saya sebut namanya kan. Kamu pergi, saya nggak percaya. Tapi dia nggak mau pergi, dia bertahan. Dia tungguin sampai malam. Akhirnya capek sendiri juga kan. Mbak Yvonne selama ini mungkin deket sama cowok, putus ataupun berakhir dengan begitu aja. Mungkin Mbak Yvonne ada niatan untuk minta maaf nggak sih kepada pelaku? Iya, makanya saya tanya-tanya juga sama teman saya. Dia masih hidup apa enggak? Saya pengen ketemu dia supaya dia cabut itunya, sumpahnya dan guna-gunanya ke saya. Karena kan yang saya tanya-tanya juga ke orang pintar, sama tadi kita udah konsultasi sama Kang Dadan ya, itu kan memang guna-guna ya karena dia pakai darah kan. Dia nulis dengan kekuatan gaibnya dia gitu. Dia memang berasal dari pulau yang saya bilang tadi itu, yang penuh dengan ilmu guna-guna. Mungkin kalau Mas ke Sulawesi Tenggara tahu lah. Ya, yang pasti untuk saat ini sudah mulai berkurang. Ya. Nanti tinggal penyempurnaan. Penyempurnaannya itu adalah untuk menghilangkan segala macam guna-guna yang menempel di tubuhnya. Yang pasti tidak terlalu berat. Segala sesuatu penyakit yang itu pasti ada obatnya dan izin Tuhan juga pasti sembuh total. Dan mudah-mudahan ke depannya lagi setelah pembersihan itu bebaskan semua beban pikirannya dan hidup selayaknya dan melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Kang, sebenarnya ini pelet atau guna-guna sih? Ya, kalau untuk masalah itu ya itu sudah bagian satu kesatuan ya. Mau pelet juga kan bagian daripada guna-guna juga bagian daripada pelet gitu kan. Jadi istilahnya ya bagaimana supaya dia merasakan penderitaan yang dia rasakan. Iya, Maksudnya dia pernah bilang itu. Ya. Apa yang kamu rasakan, saya akan rasakan. Itu kata-kata dia, saya baru ingat. Menjadi merinding. Ya mungkin kalau pelet yang aku tahu ya, kalau pelet kan itu kan untuk menggait seseorang gitu. Sedangkan Mbak Yvonne sendiri tuh nggak ada rasa sedikit pun untuk si pelaku. yang nggak mesti begitu juga kan, karena kalau dia tersiksa juga kan pelet itu kan buat kita itu kan supaya tidak nyaman tidur, supaya tidak melakukan aktivitas kegiatan sehari itu tuh tidak nyaman pokoknya, karena otak dan pikirannya itu hanya untuk orang si A terus gitu loh. Karena pelet juga kalau tidak akan berlaku kalau satu sama lain tidak kenal. Contoh saya mengidamkan artis Dewi Persik, contoh nggak kenal nggak apa ya, pengen dipelet ya gak bakalan nyambung. Pelet itu akan bekerja ketika kita saling bisa ketemu, bisa saling sapa ataupun bisa saling kenal, itu bagian daripada perantara gitu loh. Karena pelet itu adalah bagian daripada memberikan sugesti, memberikan
mengirimkan signal telepati kepada orang yang kita tuju, gitu loh. Contoh pola dasarnya adalah pelet itu adalah kita teringat nama si A di handphone, teringat wajahnya, teringat orangnya seperti apa, itu berapa menit kemudian itu sampai dia call back ke kita, itu namanya kita kirim telepati. Teknik dasarnya pelet itu seperti itu. Yang dilakukan itu adalah tambahan lainnya adalah supaya biar dia tersiksa gitu, karena dia melakukan sekte darah, sesuatu yang berhubungannya dengan darah berarti berhubungan dengan sesuatu yang gelap, jin ataupun iblis gitu. Mbak Yvonne dengan umur yang hampir 50 tahun ini, Mbak Yvonne mungkin udah udah banyak ya laki-laki yang mencoba Mbak Yvonne ingin dijadiin suami. Mungkin dari Mbak Yvonne sendiri untuk sekarang masih ingin berumah tangga nggak sih? Iya, harus dong Mbak, itu harus. Makanya saya juga pengen supaya itu bisa hilang gitu loh. Tapi upaya-upaya untuk menghilangkan yang apa Mbak Yvonne rasakan ini kan guna-guna ya. Iya. Itu dari Mbak Yvonne sendiri upayanya apa aja? Sebenarnya Mbak Novi, aku sebenarnya nggak percaya, tapi ternyata sampai saya mau umur 50 tahun ini ternyata terbukti. Makanya sekarang baru saya mau usahakan setelah berpikir gitu loh. Ini kayaknya memang ada yang nggak beres, ini benar, ini tulahnya dia, guna-gunanya dia ini benar. Karena suka ada kayak buried gitu loh, aku nggak bisa gitu loh. Iya, pokoknya nggak bisa aja, nggak bisa bersatu gitu loh. Oke, Kang Dadan coba deh melihat Mbak Yvonne saat ini. Mungkin Kang Dadan bisa meramal Mbak Yvonne kapan sih punya pasangan? Yang pasti kalau kita meramal sebetulnya tidak bisa ya, karena segala nasib dan ketentuan suratan itu hanya Sang Pencipta. Cuman memberikan pasti ketika kita sudah menghancurkan penghalang ataupun sesuatu yang menghalangi kekuatan gaib ataupun sesuatu yang tidak baik sudah dilepaskan, maka insya Allah tidak akan lama, karena memang pada dasarnya karakteristik ketegasan beliau yang dimiliki, dia karakteristik tegas, karakteristik yang posesif, yang kalau ke pasangan itu detail. Jadi harus mencari pasangan yang dimana yang cocok dengan karakternya dia. Jadi yang terpenting adalah penghalang ataupun yang menghalangi aura dan energi di tubuhnya itu sudah hilang, maka jodoh pun akan segera merapat. Mbak Yvonne sendiri tuh baru merasakan bahwa hal ini tuh hal ganjil ya. Iya, itu ganjil. pada umur sekarang. Baru sekarang ini saya sih selalu ingat-ingat sih, tapi kata teman-teman nggak usah dihubung-hubungkan. Tapi lama-lama saya pikir ini kayaknya benar, karena ya begitu, ada penghalangnya gitu loh Mas. Tapi yang pasti setelah tadi dikeluarkan juga, Iya, udah rasa sedikit ini enak ganjal tadi kan, tiba-tiba ada yang keganjal di dalam dada saya tadi, ada berasa keluar ya, keras. ya. Mbak Yvonne sendiri seberapa besar sih ingin ketemu dengan pelaku untuk? Iya, aku lagi cari-cari dia. Mungkin dia udah umur berapa ya sekarang ya. Aku mau tanya, kok kamu gitu sih? Maksudnya kok Bapak gitu sih sama saya, sampai supa-supain saya, terus doa-doain saya supaya saya nggak bisa bahagia dengan orang, saya segala macam gitu, harus ya pokoknya kapanpun saya lagi usaha supaya saya bisa ketemu dia, lagi nyari. Ngapain juga ketemu? Hah? Nggak usah ya? Nggak usah. Apa nggak usah? Ya terserah, itu kan tadi kan Maksudnya biar dicabut, tapi kan udah dicabut Kalau tadi kan? dicabut ya udah dicabut, karena memang buat Iya. ketemu untuk apa? Untuk mengungkit luka lama, kan nggak perlu. Iya. Gitu, biar serahkan kepada Sang Pencipta. Kalaupun untuk berlaku dendam juga tidak perlu, yang terpenting serahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Kita sudah ikhtiar, sudah dibersihkan, dan izin Tuhan juga akan segera ketemu dengan jodohnya. Kalaupun ketemu saling memaafkan, ya it's okay, itu lebih baik. Mbak Yvonne, jika sang pelaku menonton tayangan ganjil pada saat ini, episode kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Mbak Yvonne sampaikan? Aku boleh sebut namanya? Apa nggak usah? Silakan. Inisial aja. Hah? Inisial. Untuk Bapak guru saya, Pak SB, semoga Bapak masih bisa melihat keadaan saya sekarang. Apa yang Bapak lakukan di masa lalu, itu saya sekarang merasakan bahwa Bapak bicara itu benar gitu ke saya gitu. Apa yang Bapak sumpahin ke saya, Bapak bilang semua hal itu saya berasa, Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa mendoakan saya, Bapak mencabut semua apa yang Bapak telah lakukan untuk saya gitu. Sampai Bapak tega mengiris nadi Bapak, dan Bapak meneror saya juga dengan segala hal yang berbau mistik. Saya waktu itu masih kecil, Pak, jadi saya nggak ngerti.
Saya minta maaf kalau saya ada salah sama Bapak juga. Itu waktu masih kecil tuh saya tersiksa sekali Mbak Novi, tapi saya suka tahan-tahan karena nilai saya kan yang pegang dia. Dan semua teman-teman tahu, semua satu sekolah tahu saya mendapat teror mistis sama dia. Selama ini berarti tertekan ya, mempunyai Iya. pasangan, Makanya- gagal, selalu gagal, Iya. bahkan pernah nikah pun hanya 3 hari Iya, 3 aja. hari saya udah nggak suka gitu loh Mas. Saya nggak pernah suka sama Oke. orang. Makanya saya pikir-pikir, kok saya nggak suka ya? Apa saya aneh-aneh gitu kan? Gitu loh. Makanya ganjil banget kan saya nggak suka gitu. Kan saya juga bukan perempuan yang suka sama perempuan juga kan. Ya kan kalau di agamanya Mbak kan harus saling mengasihi, dan sekarang waktunya untuk mengasihi dan dalam artian kata memaafkan diri sendiri, bukan berarti memaafkan segala apapun yang karena itu bagian daripada perjalanan dia dengan Tuhan, karena pasti ada dapat balasannya. Sekarang yang kita lakukan adalah kita pasrahkan diri kepada Sang Pencipta, dan apapun yang dia lakukan biar dia dapat kena balasannya dari Sang Pencipta, itu aja sih. Mbak, mungkin dari keluarga juga Iya, keluarga tahu, mama saya tahu karena mereka menyaksikan. Adik-adik saya tahu semua. Itu heboh banget loh dulu kejadiannya di kota saya. Sampai sekarang mereka tahu. Tadi aja saya sempat telepon teman sekolah saya yang lama. Saya bilang kejadian itu sampai sekarang berasa banget sampai sekarang gitu loh. Jadi saya terpaksa ungkap kayak gini kan, apa yang saya rasakan, semoga ini ya Mas ya bisa saya bisa keluar dari lingkaran itu gitu loh, dari mistisnya dia. Waktu itu umur saya masih 16 tahun. Terus saya pindah ke Jakarta dan saya dapat teror terus dari dia. Iya. seperti apa Mbak? Iya, dia suka biasalah ngirim surat apa gitu kan. Dia kan tahu alamat saya dari teman-teman. Dan itu kertasnya itu ya ada kayak kemenyan-kemenyan gitu bau. Oke, setelah apa yang saya lakukan tadi itu, pokoknya yang terpenting sekarang bebaskan dan tutup semua apa cerita yang lama. Sekarang menatap cerita yang baru, dalam artian kan melangkah kehidupan yang lebih baik. Itu aja sih. Mbak Yvonne, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Ganjil Misteri? Kepada pemirsa Ganjil Misteri, saya cuman memesankan pesan saya kepada semuanya supaya hati-hati dalam mengucapkan sumpah serapah atau mungkin apalah segala macam yang berbau mistis kan, karena itu nanti akan berbalik ke kita gitu loh. Yang seperti yang saya alami sekarang kan, itu udah 20 tahun dan itu saya benar-benar merasakan ada di dalam tubuh saya. Mungkin untuk Kang Dadan sendiri, bagaimana Kang? Pesan-pesan yang ingin disampaikan? Mulutmu harimaumu, seperti halnya ada pepatah seperti itu. Jadi jaga sikap dan ucapan, perbuatan dan tindakan kita, karena penyakit ain itu ada seperti ini. Kalau di Muslim penyakit ain namanya, ataupun yang disebut penyakit tulah, ataupun yang disebut ini guna-guna. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti akan dapat balasannya, dalam artian kata menjaga tutur kata, menjaga sikap, itu yang terpenting. Jangan membuat hati orang lain tuh sakit hati, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Yvonne dan Kang Dadan sudah mampir di studio Ganjil Misteri. Oke pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa selalu nonton di hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.